Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. PT Anugrah Bersama Perkasa memiliki pabrik yang terletak di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Merupakan pabrik air alkali pertama di Sulsel dan terbesar di Indonesia. Pabrik ini memproduksi air minum pH tinggi dengan mutu dan layanan terbaik sesuai standar internasional. Seperti apa jaminan mutu dari tempat produksi air H+ ini? Simak berita selengkapnya untuk Anda. Air minum H+ merupakan salah satu produk air minum dalam kemasan yang berada di bawah naungan PT Anugrah Bersama Perkasa. Air ini diproduksi langsung di pabrik yang terletak di Jalan Poros, Makassar, Maros, nomor 238, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Maros. Air alkali sendiri merupakan salah satu jenis air dengan kandungan pH yang lebih tinggi dari air biasa. Kandungan ini membuat air alkali dipercaya dapat menjadi media terapi dari berbagai macam penyakit. Hal tersebut diungkapkan oleh tim ahli PT Anugrah Bersama Perkasa, Erik Syahroni. Mineral air alkali ini sebenarnya tidak beda jauh dengan air pada umumnya. Nah, yang membedakan adalah kalau air mineral biasa itu lebih kepada hanya sebagai pelepas dahaga. Tetapi kalau untuk air alkali itu selain pelepas dahaga juga sebagai membantu media terapi. Begitu, media terapi ya mungkin masalah-masalah kesehatan di masyarakat yang umumnya seperti asam lambung, asam urat, kolesterol dan lain sebagainya. Nah, Dan itu sudah ada testimoninya. Dan testimoni secara empirisnya kami sudah ada gitu, baik di kalangan masyarakat khususnya Sulawesi Selatan, Makassar atau Maros dan daerah-daerah yang lainnya begitu. Diresmikan langsung oleh Bupati Maros, fasilitas di pabrik milik Haji Darmin Andi Aco ini dirancang sedemikian rupa guna menjamin mutu produksi. Berbagai fasilitas pabrik sangat terjaga khususnya dari segi kebersihan. Menurut Erik, hal tersebut guna menunjang mutu air H+ yang diklaim sebagai air sehat. Ya, ini kami juga cukup belajar, ya, bahkan dari owner itu sendiri pun banyak melihat beberapa kunjungan pabrik. Ya tujuannya untuk apa? Bagaimana kita mengambil kekurangannya. Kenapa tidak kita dari kekurangan pabrik tersebut kita isi. Sempurnakan. Nah, kita perhatikan mulai dari fasilitasnya, keadaannya, lingkungannya, itu kami juga perhatikan banget gitu. Karena kita mengklaim air sehat, otomatis lingkungan kami juga harus sehat begitu. Terdapat beberapa gedung utama mulai dari gudang material bahan, tempat produksi dan gudang penyimpanan produk yang dibangun secara terpisah. Sumber mata air yang diproduksi juga terletak tepat di dalam pabrik. Salah satu yang membuatnya unik, di sekitar mata air ini beberapa pohon kurma tumbuh subur. Hal yang jarang ditemui di wilayah tropis, khususnya Sulawesi Selatan. Ya, untuk perusahaan Anugrah Bersama Perkasa ini, ya cukup kami perhatikan mengenai mutu dan kualitas. Nah, terkait untuk produk H+ ini. Pabrik ini dirilis itu sebenarnya di tahun 2018. Sebelum Covid, pabrik ini kita mulai bangun. Untuk selesai bangun ini dan kita sudah diresmikan itu di bulan Oktober 2023. Di tahun lalu. Nah, untuk mutu sudah pasti kami perhatikan mengenai kualitas, perizinan. Karena kami bergerak di produsen air alkali khususnya, air mineral alkali. Selain suasana yang asri dan bersih, pengunjung yang datang ke pabrik juga dapat menikmati sejumlah fasilitas yang ada seperti musola, kafe, ruang tunggu, serta pemandangan kolam dan taman yang menyegarkan mata. Erik menambahkan hal tersebut selain untuk membuat nyaman pengunjung, juga sebagai bukti jaminan mutu dari produk yang dihasilkan di pabrik ini. Iva Syarahman, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2024 merupakan ajang penghargaan kepada desa wisata yang bertujuan meningkatkan perekonomian desa dan ajang promosi wisata di Indonesia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno melakukan kunjungan pertama ke Desa Wisata Baleanging, Kabupaten Pangkep. Seperti apa keseruannya? Berikut berita selengkapnya untuk Anda.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Salahuddin Uno melakukan kunjungan kerja ke Desa Wisata Baleanging, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada Minggu 30 Juni 2024 pukul 3 sore. Desa Wisata Baleanging masuk ke dalam 50 Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024. Kunjungan ini merupakan kunjungan pertama Sandiaga Uno dalam program Anugerah Desa Wisata 2024. Pada tahun 2024, Sulawesi Selatan berhasil memasukkan 3 desa wisata dalam nominasi 50 ADWI 2024. Di antaranya Desa Wisata Baleanging, Kabupaten Pangkep, Desa Wisata Matabulu, Kabupaten Sopeng, dan Desa Wisata Landorundun, Kabupaten Toraja Utara. Kedatangan Sandiaga disambut dengan tari padupa yang merupakan tari selamat datang khas suku Bugis. Pada kesempatan ini, Sandiaga mengunjungi gerai UMKM Masyarakat Baleanging yang terdiri dari UMKM PPK Baleanging, Pajoka Baloci, dan gerai UMKM lain di lingkungan Celai. Setelah meninjau gerai UMKM, Sandiaga bergeser ke Taman Batu Baloci yang merupakan pusat destinasi desa wisata Baleanging. Perjalanan Sandiaga Uno menggunakan becak motor atau bentor sambil menyapa warga Baleanging. Meski diguyur hujan yang sangat deras, acara berlangsung dengan meriah. Di tempat ini dilakukan penanaman pohon kayu hitam Sulawesi dan tari marendeng merampa bersama Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau. Tujuan ini menunjukkan komitmen pariwisata dan Pangkajene Kepulauan memiliki daya tarik yang sangat menawan. Terima kasih. Dengan hujannya Pak Menteri, mantap. Ini penanda berkah. Jadi tadi ada yang menawarkan, sudah dilanjutkan acaranya. Ada bilang justru ini yang menunjukkan komitmen kita untuk membangun Indonesia. Mantap Mas Menteri. Dan saya tidak ingin mengecewakan para masyarakat yang sudah menunggu lama dan para pegiat desa wisata yang sudah menyiapkan acara. Pak, ini kan masih terlihat minim fasilitas nih Pak. Kira-kira kedepannya apa yang bisa menjadi PR bagi pemerintah daerah Pak untuk dikembangkan? Mendata karena ini sudah menjadi 50 desa wisata yang baik di Indonesia. Handphone. Kelengkapan-kelengkapannya akan kita kerjasamakan dengan kolaborasi. Kalau sudah minta Pak Haryanto dan Ibu Butet, kita punya banyak mitra-mitra. Apa yang diperlukan oleh Pak Emil dan para pengelola ini nanti akan kita koordinasikan dengan Pak Bupati dan Pemprov, akan kita lengkapi. Sandiaga Uno menyampaikan apresiasinya dan sangat merekomendasikan destinasi desa wisata Baleanging. Jadi di Kecamatan Baloci sendiri ada beberapa lokasi wisata, ada di daerah Panduta dan juga yang kemarin dari Pak Mas Menteri sendiri sudah menyampaikan menjadi nominasi 3 besar desa wisata di tahun 2003 kemarin, Desa Tombobulu namanya. Ini alhamdulillah beberapa infrastruktur sudah diberikan di daerah sana, termasuk akses jalanan yang kemarin memang sebelumnya itu rusak sekali. Tapi alhamdulillah sekarang ini jalanan ini sudah mulai bagus dan juga beberapa fasilitas dari Kementerian Pariwisata ini sudah dibangunkan beberapa fasilitas khususnya juga geopark yang ada di daerah sana untuk menunjang bagaimana para pengunjung yang datang hadir di desa tersebut ini merasakan vibes untuk kegiatan-kegiatan wisata yang ada di daerah tersebut. Dan insya Allah selanjutnya nanti ke depan di daerah Baleanging ini pun juga kita akan fokuskan untuk bagaimana bisa sinkron semua beberapa wisata yang ada di kecamatan ini agar ada site dari masyarakat untuk mengunjungi tiap wisata yang ada di kecamatan ini. Puncak kegiatan yakni penandatanganan plakat 50 Anugerah Desa Wisata 2024. Perlu diketahui, tujuan program ADWI adalah untuk membangkitkan ekonomi desa sebagai wadah promosi wisata dan memperkenalkan destinasi wisata di daerah kepada seluruh wisatawan baik dalam maupun luar negeri. Atas kedatangan Mas Menteri di daerah kami bisa satu kesyukuran karena ini untuk perhatian beliau terhadap salah satu geopark yang ada di Indonesia, Geopark Pangkep. Beliau yang paling pertama meresmikan di tahun 2021 datang di tempat kami di Rumah Jabatan Bupati Kabupaten Pangkep. Nah, selanjutnya hari ini alhamdulillah setelah kami dinobatkan UNESCO. Muhammad Fauzan Ali melaporkan dari Baleanging, Kabupaten Pangkep.
Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.